mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqalakum azwajan wa ja'alnahum ka'annahum lu'lu'un mahfuz. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gunung pun akan kudaki, lautan kan ku seberangi, asal aku dapati cinta suci abadi. Mas permata ku tak peduli. Tangan dong. Nyanyi bagus begitu nggak tepuk tangan rugi saya. Kalau orang sudah jatuh cinta, gunung akan didaki, lautan di seberang. Nah sekarang Aldi sama Witri sudah nggak usah daki gunung lagi, nggak usah seberangi lautan lagi. Sudah didapati, mudah-mudahan cintanya suci, sejati, dan abadi. Mau tahu resepnya? Mau tahu resep panjang jodoh, panjang umur, berkah, rizki, sakinah, mawaddah, warahmah? Mau tahu resepnya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Gak ada yang jawab. Kalau nggak ada jawab, nah saya nggak usah ceramah, sudah gak ada yang mau tahu. Iya, resep sakinah mawaddah warahmah menurut buku-buku yang saya baca ada 28 item, sangat sempurna sekali. Tapi yang kunci, yang inti hanya 4. Sama juga Asmaul Husna ada 99, kuncinya 6. Al-Fatihah 7 ayat, kuncinya 1 ayat. Kalau kita sudah pegang kunci, berarti kita sudah dapatkan itu semua. Asmaul Husna, kalau kita baca 99 mungkin lupa-lupa, tapi kalau pegang kuncinya 6 saja. Ya Latif, Ya Hafid, Ya Syafi', Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Allah, berarti sudah baca 99. Ini yang perlu kita tahu. Aldi Fitri kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, dari 28 item itu saya ambil 4. Yang pertama, kalau ingin hidup bahagia, pertama bercita-citalah masuk surga. Jangan cita-cita bahagia masa tua, sudah tua mati masuk neraka. Jadi cita-cita kita ada nawaitunya ibadah nikah ini dan menyiapkan untuk bisa bertahan sampai dua-duanya masuk surga. Kalau kita sudah punya cita-cita begitu, berarti kita harus selalu berada di jalan surga. Istri salah, betul. Kalau suami berangkat sholat subuh, bangunkan. Jangan suami tidur dan berangkat sholat subuh, tambah dipeluk kenceng-kenceng, ya nggak berangkat. Mas, abang, as-sholatu khairum minan naum, abang, sholat berjamaah. Dan ini kunci. Siapa yang menyambut terbitnya fajar, disitulah terbuka segala energi dan rizki. Malaikat Mikail itu akan menyambut kita. Itu yang pertama, cita-cita masuk jalan
kita masuk surga. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, la fadla bainakum la tansa nadrul awal. Yang kedua, janganlah kamu lupa, jangan kamu anggap enteng kebaikan-kebaikan pasanganmu, walaupun sedikit, kecil. Kalau itu kebaikan, ingat selalu kebaikan pasangan, kelebihan pasangan. Jangan dilihat kesalahan, jangan dilihat kekurangannya. Coba kalau kita memandang pasangan kita, istri kita, kelebihannya, misalnya senyumnya manis, ya memang, tapi senyumnya manis, itu harus selalu dicatat dan diingat di kepala kita. Kelebihannya apalagi, masaknya enak, tapi cerewetnya jangan diingat. Ya cerewetnya sudahlah, yang namanya perempuan cerewet saja. Kejelekannya, keburukannya pendam, kebaikannya aja yang dilihat. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wala tansa nadrul awal. Jangan kamu lupa, ingatlah selalu pandangan pertama ketika jatuh cinta. Jadi kita kalau dikasih umur panjang sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, masih ingat pandangan pertama ketika jatuh cinta. Nah, itu saya barusan duduk di situ. Itu dulu waktu saya lihat pandangan pertama, itu masya Allah cantiknya, manohara betul. Sampai hari ini saya kalau lihat dia, walaupun sudah nenek-nenek, walaupun sudah tidak manohara lagi, saya masih ingat pandangan pertama. Dia pakai baju apa, dia pakai kerudung apa, dia senyumnya seperti apa, masih ingat. Itu kunci ya, masih banyak sebetulnya, 28, hanya 4 yang saya sampaikan di sini. Jadi semakin tua, semakin lama rumah tangga semakin dipertemukannya antara pasangan itu, lintas dulu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Untuk supaya kamu tenang, kamu menjadi bahagia antara pertemuan ini. Jangan terlalih. Ternyata banyak jodoh-jodoh, pasangan-pasangan yang tidak sakinah mawaddah warahmah. Yang salah Qur'annya apa orangnya? Ya karena tidak sesuai dengan cita-cita tadi. Malah ada yang rumah tangga sudah punya anak, baku benci suami istri, padahal dulu baku cinta, baku sayang. Tapi kenapa begitu rumah tangga anaknya banyak baku benci? Bahkan ada yang bilang begini, betamanya sal abdeh posek. Ada tuh. Hati-hati, harus dijaga. Karena apa? Pasukan iblis setan ada Kopassusnya.
Di Quran dibaca itu. Kopassus setan iblis adalah bagaimana menceraikan antara suami dan istri. Kau juga yang memilih aku, kau juga yang sakiti aku, kau tercerita sehingga aku yang salah. Nangis rumah tangga kok nangis, dan percuma kumpul, percuma hidup bersama kalau tidak untuk saling mencintai, kalau tidak untuk saling memberi, kalau tidak untuk saling menyayangi. Percuma. Oleh karenanya jangan bodoh. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar, sering saling menyalahkan istri adalah keluarga bodoh. Jadilah keluarga yang pintar, ya. Enak asik. Enak. Dia panggil Ustaz begini boleh. Itu yang keberapa tadi ya? Selalu ingat pandangan dan yang keempat, sandanglah selalu, pakailah selalu pakaian orang-orang soleh. Pakaian orang-orang soleh itu ada 3. Aldi Fitri, yang pertama sabar apabila diuji oleh Allah. Sebesar apapun ujian, hadapi dengan sabar, jangan putus asa. Kalau ini dimiliki oleh keluarga suami dan istri, insya Allah, karena sabar bagi orang beriman adalah manis. Yang kedua, syukur. Nikmat Allah tidak sedikit yang sudah kita terima. Jangan lupa bersyukurlah selalu. Jangan suka mengeluh, jangan suka bilang beta yang ada kurang, jangan suka bilang beta orang miskin, jangan suka bilang beta punya apa. Kamu hidup saja sudah punya macam-macam. Datang ke dunia bawa apa? Si bawa apa? Terlalu banyak Allah berikan kepada kita kekayaan. Jangan mengingkari nikmat. Yang pertama sabar menghadapi ujian, yang kedua syukur ketika menghadapi nikmat. Yang ketiga, pakaian yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas segala apa yang kita kerjakan untuk keluarga, niatnya mengharap ridhonya Allah. Pandangan pertama ini yang harus selalu, jangan nanti sudah tua, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak ganteng lagi, lupa dengan pandangan pertama, seperti yang dinyanyikan oleh Afiq. Pandangan pertama awal kita berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Ya, jangan kaget, Pak Ustadz dulu penyanyi, sering ikut audisi tapi tidak pernah menang, kalah terus. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan 4 kunci sakinah mawaddah warahmah ada pada pengantin yang baru, juga pada pengantin yang lama. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa untuk kedua mempelai dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa qurratu a'yunina wa la taghurrahum wa wafiqhum fi ta'atika warzuqna birrahmah. Allahumma ya Allah, berkahilah kami, berkahilah keluarga kami, suami-suami kami,
istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, jangan Kau berikan kepada kami kemudaratan di dalam hidup ini. Allahumma ya Allah, berkahilah, tunjukilah kami semua terhadap taufik dan hidayah-Mu selalu, agar kami terhindar dari hal-hal yang membahayakan kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan kami membawa manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi nusa bangsa masyarakatnya, dan bagi kedua orang tuanya. Allahumma ya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.